Sudah ada semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Kita teruskan lagi presentasinya Putri Mulyati. Baik, terima kasih Pak Ahkem atas kebersamaannya mendampingi Bu Tri hari ini untuk ujian yang terakhir. Nanti tahapannya peserta presentasi dulu, singkat saja, kemudian saya minta tanggapan dari mentornya, baru ke penguji nanti. Oke, silakan Bu Tri presentasikan apa yang sudah dikerjakan selama sebulan terakhir ini di aktualisasi. Terima kasih Pak. Izin Pak, sudah terlihat? Ya. Oke, ya di share di slideshow ya, besar. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya Tri Mulyati. Saya akan memaparkan laporan aktualisasi tentang pemberian edukasi pada pasien pasca bersalin. Adapun isu yang saya angkat yaitu kurang optimalnya pemberian edukasi pada pasien pasca bersalin, kemudian gagasan pemecahan isu yaitu pemberian edukasi pada pasien pasca bersalin di Puskesmas Puskesmas nomor 1. Kegiatan yang pertama yaitu membuat leaflet. Yang pertama tahapannya menentukan tema leaflet pada tanggal 4/21 tentang tema perawatan ibu nifas dan perawatan bayi baru lahir. Kemudian mencari sumber buku untuk pembuatan leaflet pada tanggal 14 Juni 2021. Yang ketiga, mendesain leaflet pada tanggal 15 Juni 2021 menggunakan aplikasi Microsoft 2010. Kemudian setelah didesain, saya melaporkan hasil desain leaflet kepada mentor pada tanggal 15 Juni 2021. Setelah disetujui oleh mentor, kemudian saya mencetak leaflet pada tanggal 15 Juni 2021. Kegiatan kedua yaitu membuat poster. Yang pertama, menentukan tema poster sama dengan penentuan tema leaflet, yaitu bertema perawatan ibu nifas dan perawatan bayi baru lahir. Kemudian mencari sumber materi untuk pembuatan poster sama sumber materinya dengan pembuatan leaflet. Kemudian mendesain poster ini pada tanggal 17 Juni 2021 menggunakan aplikasi Canva. Setelah didesain, kemudian saya mengkonsultasikan kembali desain poster yang telah saya buat kepada mentor pada tanggal 17 Juni 2021. Kemudian setelah disetujui oleh mentor, desain poster yang telah saya buat, kemudian saya mencetak poster pada tanggal 18 Juni 2021 di jasa percetakan. Kemudian kegiatan ketiga yaitu sosialisasi penggunaan media leaflet dan poster. Tahapan pertama yaitu menentukan kesepakatan pertemuan dengan bidan desa melalui grup WhatsApp Puskesmas pada tanggal 20 Juni 2021. Kemudian melakukan pertemuan ini pada tanggal 21 Juni 2021 mensosialisasikan penggunaan media leaflet kepada para bidan didampingi oleh Kepala Puskesmas dan bidan koordinator. Kemudian memberikan edukasi pada pasien pasca bersalin. Pemberian edukasi pertama pada pasien pasca bersalin dilakukan pada tanggal 21 Juni 2021 dan dilaksanakan juga oleh para bidan jaga di ruang bersalin. Kemudian kegiatan keempat melakukan kunjungan rumah pada pasien pasca bersalin. Yang pertama menyiapkan daftar nama pasien yang akan diobservasi. Ini daftar nama yang telah diedukasi. Kemudian menyiapkan alat dan bahan seperti tensimeter, termogram, dan lembar observasi. Kemudian melakukan observasi ini yaitu melakukan pemeriksaan kepada ibu postpartum. Ini pasien pertama di Desa Bajo dan saya turun bersama dengan bidan desa. Semua yang dilakukan pemeriksaan adalah 15 pasien. Kemudian kegiatan kelima melakukan pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan. Yang pertama menganalisis hasil observasi, di mana hasil pemeriksaan saya analisis untuk melihat apakah dalam kategori sehat atau tidak pada tanggal 10 Juli 2021. Kemudian setelah dianalisis, saya melaporkan hasil kegiatan kepada mentor pada tanggal 10 Juli 2021 untuk menindaklanjuti hasil kegiatan yang saya lakukan.
Setelah itu, kegiatan terakhir, tindak lanjut hasil kegiatan, di mana mentor memberikan saran untuk melakukan kerjasama bersama petugas Promkes untuk membahas tindak lanjut kegiatan yang telah saya lakukan. Kesimpulannya, seluruh kegiatan yang direncanakan telah dapat dilaksanakan dengan baik. Kemudian selama pelaksanaan aktualisasi, saya dapat menanamkan nilai kepemimpinan dalam diri saya karena dapat mengajak teman sejawat dalam melakukan pemberian edukasi pada pasien pasca bersalin, dapat bertanggung jawab menghargai komunikasi antar teman sejawat, melakukan tugas secara profesional, kemudian dapat menumbuhkan rasa kepedulian terhadap kesehatan ibu dan anak untuk tetap memberikan edukasi agar pasien mendapatkan haknya dalam mendapatkan layanan yang baik. Hasil yang dicapai, pemberian edukasi pada pasien pasca bersalin telah berhasil berkontribusi dalam meningkatkan kesehatan ibu dan bayi di wilayah kerja UPTD Puskesmas Lambung 1. Kemudian tindak lanjut, saya akan bekerja sama dengan petugas promosi kesehatan dengan membuat tempat leaflet agar tidak hanya pasien saja yang dapat membacanya, namun keluarga pasien juga dapat membacanya. Kemudian bekerja sama dalam pembuatan poster dan leaflet dengan ragam tema yang lebih banyak lagi berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak. Terima kasih. Demikian pemaparan yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tri atas pemaparannya. Untuk selanjutnya saya minta tanggapan dari Pak Ahkam sebagai mentornya atas kegiatan yang sudah dilaksanakan Ibu Tri Mulyati tadi. Silakan, Mbak. Suaranya tidak muncul, suaranya mentornya. Masih hubungi teman. Halo. Maaf Pak, katanya sudah di-mute tapi nggak kedengaran suaranya, masih diperbaiki Pak. Oh, oke. Ya. Baik, kalau gitu nanti saya minta waktu di terakhir untuk kalau ada tambahan informasi. Untuk menyingkat waktu, saya geser ke Ibu penguji dulu kalau begitu. Baik, nanti setelah Ibu Kaban baru kembali ke mentor lagi. Silakan Ibu Kaban. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sudah siang sekarang ya. Yang saya hormati Pak Ahkam ya sebagai mentor, yang saya hormati Pak Sigit selaku coach dan Ibu Tri Mulyati yang kita banggakan bersama, peserta latsar kita yang terakhir dengan laporannya tadi ya terkait dengan edukasi bagi pasien pasca bersalin. Media-medianya tadi leaflet, poster dan seterusnya, dan juga melakukan sosialisasi langsung. Nah, yang ingin saya tanyakan apa saja yang diedukasi kepada pasien pasca bersalin itu, informasi-informasi apa saja yang diberikan atau edukasi-edukasi apa saja yang diberikan? Silakan Bu Tri. Nah, terima kasih. Adapun pemberian edukasi yang saya berikan kepada pasien, contohnya tentang perawatan ibu nifas. Yang pertama tentang bagaimana makanannya. Biasakan ibu nifas ini masih ada macam kepercayaan jangan makan sembarangan.
di situ saya menjelaskan Ibu nifas ini dapat memakan makanan yang beragam. Kemudian bagaimana dengan tanda-tanda bahaya pada Ibu nifas seperti perdarahannya, kemudian bagaimana kalau misalnya demam. Jadi di situ saya jelaskan kalau ibunya mendapatkan tanda-tanda bahaya itu segera melaporkan ke petugas kesehatan. Kemudian ada pula yang saya jelaskan tentang perawatan bayi baru lahir. Ini tentang perawatan bayi, tentang memandikan bayi, kemudian cara perawatan tali pusatnya, kemudian cara menghangatkan bayi, perawatan kukunya, kemudian tanda-tanda pada bayi baru lahir. Saya jelaskan juga jika ada salah satu tanda yang didapatkan oleh ibu, kemudian saya menyuruh pasiennya untuk segera menghubungi bidan desa atau petugas kesehatan terdekat. Oke, baik. Tri, yang terakhir ini Tri, selama masa aktualisasi kemarin itu yang nilai-nilai yang paling sering dipraktekkan atau diaktualisasikan itu apa? Mungkin bisa ada 2 atau 3 nilai, silakan. Yang paling saya praktekkan ini mungkin ini ya Bu, jiwa kepemimpinan. Mungkin untuk mengajak teman ini sangat sulit, tapi saya setiap hari berusaha untuk mengajak teman-teman, ayo kita kasih edukasi setiap pasien mau pulang, seperti itu Bu. Kemudian saya tetap menumbuhkan jiwa kepedulian saya agar pasien-pasien ini, semua pasien pasca bersalin ini dapat mendapatkan haknya untuk mendapatkan layanan yang baik, karena pemberian edukasi ini merupakan suatu hak yang harus diterima oleh pasien pasca bersalin. Oke, saya kira cukup ya, Tri ya. Saya berharap ini habituasinya, aktualisasinya itu tidak hanya berhenti sampai di sini ya, terus menghabituasikan nilai-nilai dasar SM dalam setiap perilaku kerjanya dan terus melakukan model-model aktualisasi yang kreatif, inovatif untuk mengatasi masalah-masalah dalam pelaksanaan tugasnya ya. Oke, itu saja, sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak D, terima kasih untuk coachingnya, bimbingannya terhadap semua peserta. Ya, mudah-mudahan jadi amal jariah ini Pak D. Pak Mentor, terima kasih untuk arahannya kepada peserta latsar kita. Sukses semuanya, salam sehat. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ini kalau sudah ada suaranya Pak Mentornya, saya ingin mendengar tanggapan dari Mentor dulu ini, Kapan? Silakan Pak Ahkam, kalau sudah ada suaranya. Tetap nggak ada suaranya ya. Tapi Bu Putri nggak dengar juga tuh? Ya, saya nggak dengar. Oh ya, berarti semua. Jangan sampai saya nanti sekiranya telinga saya nggak ada kelainan. Ya. Oke ya. Sudah kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik, silakan Pak. Ya, singkat saja, silakan saya mohon tanggapan dari Pak Mentornya. Ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi dalam rangka realisasi daripada oleh anak saya atau staf saya ini, saya kira cukup besar manfaatnya. Ada hal yang mungkin yang selama ini mungkin 1-2 kali terjadi, tapi kali ini memang belum sempurna, belum semua. Tapi paling tidak ada perubahan yang selama ini informasi ke pasca bersalin kadang-kadang juga belum ada. Realisasi ke teman-teman, bagian teman sudah paham, bahkan realisasinya di perawatan. Saya hanya berpesan lagi, mungkin ada hal-hal yang sebelumnya setelah dia masuk ke ruangan bersalin, yang dampaknya juga akan ada efeknya pada saat mungkin waktu bersalin. Nah, itu informasi yang ketambahan. Tapi paling tidak dengan adanya tema atau yang diambil oleh adik saya sebagai satu ini, saya kira cukup lumayan manfaatnya untuk puskesmas. Cuman saya masih berharap teman-teman diteruskan terus apa yang sudah menjadi tema di teman-teman, ada sebuah perubahan yang signifikan. Memang ada 1-2
yang masih kadang-kadang masa di teman-teman yang ada di rawat masyarakat, tidaknya ke depan pasti sudah terus-menerus dilaksanakan, kan bisa dampaknya cukup positif untuk Puskesmas. Memang masih ada 1-2 yang mungkin sebagian tidak terlalu paham atau mungkin masih kurang respon dari teman-teman, tapi paling tidak gambaran yang seperti yang sudah masuk tema daripada adik ini paling tidak besar manfaatnya untuk perkembangan perawatan pasca bersalin di rumah bersalin Puskesmas Lampung 1. Itu barangkali tanggapan saya untuk teman-teman. Semoga dari tema atau hasil edukasi ini bisa bermanfaat lebih lagi bagi teman-teman yang ada di ruang bersalin pasca persalinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Akam atas tambahan informasinya. Ini harapan kami semua juga seperti itu. Mudah-mudahan nanti dengan perilaku dengan Putri sudah merasa bahwa lebih banyak menanamkan kepemimpinan, bukan hanya kita Putri saja yang melaksanakan, tapi ayo kita ajak teman-teman yang lain untuk mengedukasi, terutama yang bertugas yang piket saat itu. Jangan lupa. Ya, Pak. Nah, kalau yang kemarin menurut Pak Kapusya tadi sering tidak dilakukan, yang melakukan jangan hanya Putri, tetapi ajak teman-teman dengan kepemimpinan itu nanti bisa melakukannya itu supaya setiap sudah seperti SOP-nya keluar, pokoknya harus diedukasi. Kalau perlu malah dikontrol kembali, jangan hanya kontrolnya selama 1 bulan kemarin aja, diuji petik berapa kali begitu kelanjutannya. Ini harapan kami semua. Baik, terima kasih Pak atas informasinya. Ya, terima kasih atas bimbingannya dan masukannya untuk penyempurnaan laporan dari peserta bimbingan kami. Baik, kita cukupkan sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Anca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah habis toh, sudah semua. Oke. Informasi selanjutnya nanti saya sampaikan di grup saja Putri. Tentang perbaikannya nanti kita di grup saja. Banyak. Ya baik Pak De, terima kasih ya Pak De ya. Sampai Bu. Nah, Anca, terima kasih. Siap Bu, siap. Selamat Hari Raya Idul Adha ya semuanya. Mohon maaf lahir batin. Sama Bu.